Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan praktikum mengenai interferensi gelombang dengan menggunakan virtual laboratory. Kita akan menggunakan situs web yang dikembangkan oleh Colorado University. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, membuat pola interferensi dua sumber gelombang dan menentukan cara untuk mengubah polanya. Yang kedua, menentukan titik-titik interferensi konstruktif dan destruktif dengan mata langsung dan dengan menggunakan detektor. Yang ketiga, memasang penghalang atau barrier untuk melihat bagaimana gelombang bergerak melalui satu atau dua celah. Nah, pertama-tama kita buka browser dulu. Kita bisa menggunakan Google Chrome. Setelah itu kita masuk ke websitenya, yaitu web.colorado.edu. Nah, yang ini. Nah, kemudian kita pilih interferensi karena kita mau praktikum untuk melihat interferensi gelombang. Nah, jadi ini adalah sumber gelombang yang pertama dan kedua. Sumber gelombang ini berupa air. Jadi ini adalah pola interferensi dari dua sumber gelombang. Kita buat semuanya normal dulu ya, bukan normal, maksudnya di medium. Jadi begini adalah pola interferensi ketika frekuensi, amplitudo, dan jarak antara dua sumber gelombangnya itu medium. Kita simpan. Nah, kemudian coba kita mulai variasikan untuk frekuensinya. Ini frekuensi kita buat paling kecil atau minimal, kemudian amplitudonya sama seperti yang tadi, dan jaraknya juga kita buat sama seperti yang tadi. Jadi beginilah pola interferensi kedua gelombang tersebut. Oke, kita simpan gambarnya, screenshot. Kemudian kita buat frekuensinya maksimum. Nah, ketika frekuensinya maksimum, pola interferensi gelombangnya jadi begini. Jadi ini ada pola blur yang semakin banyak dibandingkan ketika saat frekuensinya di medium tadi. Sedangkan ketika frekuensinya minimum, itu pola, maksudnya bagian blurnya itu tidak ada. Jadi semakin besar frekuensinya itu daerah yang blur-blur ini semakin banyak ya. Oke, mari kita ambil gambarnya, screenshot. Nah, selanjutnya kita variasikan amplitudonya. Ini kita kembalikan seperti normal. Lalu kita buat amplitudonya menjadi minimum, sedangkan frekuensi dan jarak antara dua sumber gelombangnya kecil. Jarak antara dua gelombangnya itu normal atau sama seperti yang awal tadi. Berarti
Kemudian kita coba di skala 1. Polanya jadi begini. Kemudian di maksimum polanya jadi begini, pola gelombangnya. Jadi semakin tegas ya pola gelap terangnya dan bagian yang blurnya. Oke, kita ambil tangkapan layar untuk yang amplitudo lebih kecil. Kemudian untuk yang amplitudonya maksimum, ini jadi semakin jelas pola gelap terangnya. Oke, kita ambil tangkapan layar. Setelah itu kita kembalikan ke posisi awal. Nah, selanjutnya kita variasikan untuk jarak antara dua sumber gelombang. Kemudian yang lainnya ini dibuat sama ya. Oke, ini jaraknya 1 cm. Pola interferensi gelombangnya akan menjadi seperti ini. Oke, lalu kita tangkap layar. Nah, untuk jarak 3 cm, pola interferensi gelombangnya akan menjadi seperti ini. Jadi mulai ada daerah blur ini ya, gelap terang sama daerah yang blur. Oke, kita tangkap layar dulu. Kemudian untuk jarak antara dua sumber gelombang, untuk jarak yang maksimum yaitu 5 cm, pola interferensi gelombangnya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi pola yang blurnya ini menjadi lebih banyak daripada ketika jaraknya 3 cm. Ini kan daerah yang blur kan cuma ada 2. Kalau kita buat 5, jarak yang blurnya ada 1, 2, 3, 4. Oke, kita ambil tangkapan layarnya. Dari sini kita paham bahwa frekuensi dan jarak antara dua sumber gelombang itu yang paling mempengaruhi bentuk polanya ini. Kalau untuk amplitudonya itu mempengaruhi kejelasan gelap terangnya. Jadi bagaimana jadinya kalau misalnya kita buat frekuensi maksimum dan jarak kedua sumber gelombang itu juga di jarak yang paling besar. Kita bisa melihat bahwa pola blur ini jadi semakin banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sekali.
Kalau frekuensinya kita perkecil, daerah blurnya itu nggak terlalu ada ya, nggak ada malah. Oke. Selain itu, kita juga dapat menggunakan sumber gelombang yang berupa cahaya. Jadi ini adalah dua sumber cahaya. Selain cahaya dan air, tadi cahaya dan air, kita juga bisa menggunakan sumber gelombang berupa bunyi. Jadi ini adalah dua sumber gelombang yang berupa bunyi. Jadi ini adalah pola interferensi dari dua gelombang bunyi. Kita bisa memvariasikan frekuensi dari kedua sumber bunyi. Ini posisi awal ya, posisi normalnya. Jika frekuensinya kita perkecil, maka pola interferensinya akan menjadi seperti ini. Jadi daerah blur yang ini jadi semakin sedikit ya. Ini cuma ada dua. Lalu bagaimana jika kita perbesar frekuensinya? Nah, jadi pola interferensi jika dua gelombangnya memiliki frekuensi yang sangat besar, itu bagian-bagian blurnya jadi semakin banyak daripada yang normal tadi, yang awal. Kalau yang awal ini kan cuma 1, 2, 3, 4, cuma 4. Kalau yang paling kecil ini minimal itu hanya ada 2, kemudian yang maksimum itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oke, kita kembalikan ke keadaan awal. Nah, selanjutnya kita memvariasikan jarak antara dua sumber gelombang. Ini kita buat yang paling kecil yaitu 100 cm. Nah, terlihat hanya terdapat dua daerah blur ya. Oke. Kemudian kita perbesar lagi di 300 cm. Di 200 aja, 200 yang tengah ya. Itu pola interferensinya seperti ini dan ada beberapa daerah yang blur ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian kita perbesar lagi. Jarak antara dua sumber gelombangnya itu. Nah, jadi di sini daerah-daerah blurnya jadi semakin banyak daripada yang tadi. Ini ada 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8. Banyak sekali ya. Jadi ini adalah pola interferensi antara dua sumber gelombang dengan jarak yang terpisah dengan jarak 400 cm. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan titik-titik pola interferensi konstruktif dan destruktif. Jadi di sini dapat terlihat bahwa pola interferensi konstruktif yaitu adalah yang bagian terang ini. Kemudian untuk pola interferensi destruktif adalah bagian yang gelap ini. Kemudian bagian yang blur ini adalah bagian penjumlahan dari dua gelombang tersebut. Kita juga dapat menggunakan alat yang tersedia di virtual lab ini untuk menentukan titik-titik pola interferensi konstruktif atau destruktif, yaitu dengan yang ini. Ini kita taruh di daerah yang terang, dan yang satunya kita taruh di daerah yang gelap. Oke. Nah, jadi yang gelap ini konstruktif, dan dia ada di bawah titiknya. Kemudian yang terang ini konstruktif karena ini berada di atas. Sedangkan untuk bagian yang blur ini adalah resultan dari kedua gelombang. Jadi dua gelombang ini itu searah. Ini adalah penjumlahan dari kedua sumber gelombang. Daerah yang blur ini. Nah, di sini titik interferensi konstruktifnya yaitu yang berwarna hijau ini. Ini adalah titik interferensi konstruktifnya, sedangkan pola gelap ini adalah titik interferensi destruktifnya. Kemudian kita juga dapat menggunakan detektor untuk melihat titik-titik interferensi konstruktif dan destruktif. Ini kita tempatkan di bagian yang terang dan ini di bagian yang gelap. Nah, jadi bisa terlihat bahwa daerah yang terang ini amplitudonya berada di atas. Titiknya berada di atas, berarti ini adalah titik interferensi konstruktif. Sedangkan yang ini di daerah yang gelap itu amplitudonya di bawah atau minus. Jadi ini adalah titik interferensi destruktif. Oke, kita tangkap layar. Nah, untuk yang selanjutnya, kita juga dapat memasang penghalang atau barrier untuk melihat bagaimana gelombang bergerak melalui satu atau dua celah. Jadi, ini kan tadi kita pilih interference, sekarang kita pilih slit.
Oke, mari kita mulai. Ini adalah pola yang dibuat oleh satu celah. Jadi nampak seperti interferensi gelombang dari hanya satu sumber gelombang. Jadi ini adalah sumber gelombang baru. Yang selanjutnya untuk dua celah, kita pilih di sini full slits. Jadi ini seperti yang tadi ya. Jadi ini adalah dua celah ini adalah sumber gelombang baru. Kalau frekuensinya kita perkecil, maka pola interferensinya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita perbesar, itu daerah-daerah blurnya itu semakin banyak ya, semakin besar frekuensinya. Kemudian jika lebar celah kita persempit, apa yang akan terjadi? Oke. Kemudian jarak antar dua celah ini kita perbesar. Ini berarti kasusnya sama seperti ketika jarak antara dua sumber gelombang itu diperbesar. Jadi begini pola interferensinya. Nah, kita juga dapat memvariasikan frekuensinya. Untuk frekuensi yang minimum, pola interferensinya akan menjadi seperti ini. Kemudian jika frekuensinya sedang atau medium, pola interferensinya akan menjadi seperti ini. Untuk frekuensi maksimum, pola interferensinya akan menjadi seperti ini. Jadi daerah gelap terangnya itu sempit jika dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ini daerah terangnya segini dan gelapnya juga segini, jadi lebih besar kalau frekuensinya semakin kecil. Hal yang sama terjadi pada gelombang bunyi dan gelombang cahaya.
Ini untuk yang gelombang bunyi, pola interferensinya seperti ini. Untuk yang satu celah dan pola interferensinya begini untuk yang dua celah. Sebenarnya sama sih seperti yang tadi, seperti yang gelombang air tadi. Oke, bagaimana untuk yang cahaya? Tuh, pola interferensinya itu tidak jauh berbeda dengan yang pola interferensi pada sumber gelombang yang berupa air dan sumber gelombang yang berupa bumi. Oke. Kesimpulan dari praktikum ini adalah pola interferensi dua gelombang dapat diubah dengan memvariasikan frekuensi, amplitudo, dan jarak antara kedua gelombang. Kemudian, titik pola interferensi konstruktif berupa pola terang dan ditunjukkan oleh detektor berupa titik yang sedang berada di atas. Sedangkan titik pola interferensi destruktif berupa pola gelap dan ditunjukkan oleh detektor berupa titik yang sedang berada di bawah. Gelombang yang melewati celah akan mengalami difraksi dan gelombang yang melalui celah tersebut menjadi sumber gelombang baru yang bentuknya mirip dengan percobaan pada sumber gelombang tanpa celah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dan semoga bermanfaat.